Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sepindah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, khususnya nikmat iman Islam, nikmat umur, dan nikmat taufik dari Allah sehingga kita bisa kembali melaksanakan majelis taklim yang insya Allah memang kewajiban kita, dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, menambah ilmu kita, dan semoga Allah izinkan setiap ilmu menjadi wasilah kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang dipilih oleh Allah, dimudahkan untuk selalu basah lisan ini dengan zikrullah, termasuk diantaranya adalah banyak-banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah masih terdengar jelas nggih, meskipun diiringi ada di samping. Saged kepiring jelas mboten Pak? Saged nggih insya Allah. Mudah-mudahan tetap bisa hikmat nggih. Sebelum kita melanjutkan, insya Allah saya menyampaikan sedikit fikih tentang yang terkait minggu lalu nggih, supados babul ilmu qoblal qouli wal amal, bab tentang ilmu sebelum kita bertindak dan berucap. Ini terkait masalah iqomah, masalah iqomah. Ini biar kita semua paham supaya kita punya ketetapan di dalam melaksanakan semua ibadah dan tentram melaksanakannya insya Allah. Sedikit saja insya Allah, secara bahasa adzan itu artinya nopo? Pengumuman atau pemberitahuan, dan itu adalah haknya muadzin. Jadi hak atas adzan itu haknya muadzin. Jadi yang ditunjuk sebagai muadzin di sini berarti dia punya hak begitu masuk waktu maka melaksanakan adzan. Adapun dalilnya, kita membiasakan setiap perbuatan kita dengan dalil. Dalilnya adalah surah At-Taubah ayat ketiga. Nanti dengan lihat surat At-Taubah ayat ketiga, wa adanu minallahi wa rusulihi ilan nas yaumal hajj, dan seterusnya sampai selesai. Di sini ada kata-kata wa adanun, maksudnya adalah dan pengumuman minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya kepada seluruh manusia terkait dengan haji. Jadi ini terkait dengan haji. Nah, kata kuncinya di sini adalah wa adanun. Maksud adzan adalah pengumuman. Jadi jenengan melaksanakan adzan dalam rangka untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa sudah masuk waktu sholat. Dan ini sangat penting. Zaman dulu nggak ada jam, sekarang sudah ada jam. Insya Allah orang lihat jam saja udah pakai aplikasi sudah tahu. Tapi sekali lagi ini syariat harus tetap dilaksanakan. Kemudian secara syar'i atau secara istilah, adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat dan dengan lafaz khusus. Saya sampaikan singkat biar insya Allah yang adzan nanti insya Allah bisa lebih mantap karena pahalanya sangat besar. Orang adzan itu pahalanya sangat besar. Adapun hikmah diadakannya adzan menika untuk menampakkan syiar Islam, makanya harus pakai pengeras suara. Karena untuk menampakkan syiar Islam. Bahkan nanti kita belajar nanti di bab yang tentang mengenal agama, Ma'rifatud Dinil Islam, nanti ada keterangan tentang di antara ciri negara atau daerah dikatakan negeri muslim adalah adanya syiar adzan. Sepanjang adzan dibolehkan berarti masih negara muslim. Kemudian untuk menegakkan kalimat tauhid, ini yang kita pelajari di kitab Ushul Salasah. Jadi kata-kata Allahu Akbar, kemudian di situ ada kalimat tauhid. Itu maka pelaksana adzan itu mengingat betul bahwa sedang menyampaikan kalimat tauhid, yang dengan itu kita ingin meninggal, dengan itu kita ingin dibangkitkan, dan dengan itu nanti kita dimudahkan Allah masuk surganya Allah. Kemudian tentu saja pemberitahuan masuknya waktu sholat. Kemudian seruan untuk sholat berjamaah.
Bagi siapapun yang mendengar adzan berarti diseru untuk melaksanakan sholat berjamaah. Masya Allah. Keutamaan adzan itu sendiri. Yang pertama, idza nudiya lis-sholati adbara syaitanu walahu duratun. Jikalau dikumandangkan adzan, ini saya yakin jenengan juga sudah paham, maka setan pergi menjauh sambil duratun. Duratun itu terkentut-kentut. Dia lari sampai kentut-kentut begitu, saking tidak nyamannya dengan suara adzan. Kemudian jikalau orang-orang mengerti tentang keutamaan orang yang mengumandangkan adzan dan soft awal sholat, yang kemudian keutamaan itu hanya bisa diambil dengan undian, maka mereka akan undian. Saking utamanya ibadah adzan, masya Allah. Masya Allah. Makanya di sini latihan adzan semua bagus, nanti digilir, bisa digilir karena keutamaan yang teramat sangat. Sudah dijadwal, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi memang kemuliaannya luar biasa, luar biasa. Ini untuk penyemangat panjenengan semua supaya bisa, meskipun sesepuan nggak apa-apa, yang penting lafaznya benar. Kemudian dari Muawiyah, yang paling panjang lehernya nanti di akhirat adalah yang adzan, muadzin, masya Allah. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, la yasma'u ma dasotil muadzini jinnu wal insu wala syai'un ila sahidallahu yaumul qiyamah. Tidaklah setiap manusia dan jin yang mendengar suara adzan kecuali bagi dia pasti akan menjadi syahidallah, akan menjadi saksi kebaikan di sisi Allah. Dulu si fulan adzan, jadi saksi, masya Allah. Maka ibadah adzan sekali lagi ibadah yang sangat agung. Kemudian dari Ibnu Umar, yukfaru li muadzini muntaha adanihi. Diampuni bagi muadzin sampai dia setelah selesai adzan. Wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin. Memintakan ampun untuknya yang adzan itu, baik yang basah maupun yang kering. Maksudnya yang di atas bumi maupun yang di dalam lautan. Masya Allah, yang sami'ahu, yang mendengar adzan itu. Jadi setiap, makanya orang yang rajin adzan itu mau bunuh semut aja mikir. Kenapa? Karena semut pun memintakan ampun ketika kita adzan. Eman-eman membunuh satu semut, kehilangan satu yang doain kita. Bayangin betapa lembutnya orang yang melaksanakan adzan, insya Allah. Kemudian yang paling utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan secara khusus orang yang adzan, masya Allah. Allahumma arsidil a'imatan waghfir lilam adinina. Rasulullah berdoa, ya Allah berikan kelurusan bagi para imam dan ampunilah para muadzin. Masya Allah, masya Allah. Memang luar biasa ibadah adzan. Kemudian apa hukumnya adzan? Hukumnya adalah fardu kifayah. Berarti wajib dilaksanakan minimal oleh satu orang kaum muslimin. Menjadi gugur ketika sudah ada yang adzan, nggak perlu adzan semua maksudnya. Jadi kewajibannya adalah fardu kifayah. Kemudian sedikit sejarah, ini cepat saja karena ini sebenarnya bukan pembahasan kita, hanya untuk terkait dengan yang minggu kemarin biar kita sama-sama paham. Kata Ibnu Umar, karena musliminah ya qatimul Madinah, dulu ketika kami berada di Madinah, yustami'una fayatahayuna salat, kami saling menunggu untuk melaksanakan salat. Maka kemudian laisa yunadalah, tidak ada satupun yang memanggil, tidak ada satupun yang melaksanakan adzan gitu. Kemudian fatakalama yauma fidzalik, kemudian masyarakat sama-sama berdiskusi. Ada yang mengatakan itakhadhu nakusan, kenapa kita nggak ngambil nakus? Nakus itu semacam kentongan, bapak-bapak, kentongan gitu. Mislu nakus Nasoro, seperti yang dipakai oleh orang-orang Nasoro. Kemudian yang lain mengatakan waqala ba'duhum, sebagian mengatakan balbukon misla kornil Yahud, kenapa kita nggak ngambil trompet seperti orang Yahudi? Maka kemudian Ibnu Umar dan Umar radhiyallahu anhu menyampaikan awala taba'asuna rajulun yunadi bis salat, kenapa kalian tidak nyuruh satu orang saja untuk mengumandangkan panggilan untuk sholat? Waktu itu belum tahu tentang adzan. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Bilal kum, wahai Bilal bangkitlah, funadi bis sholat, berikan peringatan kepada orang-orang untuk sholat.
Nah, dari mana lafal adzan itu didapat? Yaitu dari mimpinya Abdullah bin Sa'id yang dikuatkan oleh mimpinya Umar radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Sa'id suatu malam bermimpi ketemu seseorang yang seseorang itu membawa nakus. Nakus itu kentongan, seperti kentongan itu. Kemudian dia tanya, "Wahai fulan, apakah kau jual kentongan itu?" "Oh, tidak." "Memangnya mau untuk apa kalau aku jual?" "Saya mau pakai untuk memanggil orang-orang sholat." Maka orang itu menjawab, "Afala aduluka ala ma huwa khairu min dzalik?" Apakah engkau ingin ku beritahukan sesuatu yang lebih baik dari kentongan itu, dari nakus itu? Maka qalu bala, tentu saja. Maka kemudian orang itu membacakan lafaz adzan yang jenengan sekarang laksanakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Kemudian ketika Rasulullah memerintahkan Bilal untuk adzan pertama kali menggunakan lafaz itu, dan kemudian ketika pertama kali adzan Umar sampai tergesa-gesa dari rumahnya, sampai digambarkan ridaknya kegeret-geret. Ridak niku napa? Selendang ya, atau selendang. Tergeret-geret saking ingin memberitahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya yang diucapkan Bilal tadi persis sama seperti mimpiku." Maka sejak itulah adzan digunakan sampai hari ini. Kemudian syarat sebagai seorang muadzin muslim tentu saja. Berarti nek non muslim adzan jelas mboten sah meskipun suara apik banget. Meskipun suara apik banget. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu berarti berakal, berarti bocah cilik nggih pun angsal. Yang penting sudah tahu baik dan buruk, itu sudah boleh. Kemudian dzukura. Dzukura itu lelaki. Tidak diizinkan wanita kecuali pada kondisi khusus. Kapan wanita boleh adzan? Untuk sholat sendiri di rumah boleh. Wanita mengadani wanita boleh, tapi tidak dengan suara keras. Misalnya ada perkumpulan ibu-ibu arisan, sudah masuk waktu sholat, maka yang salah satunya adzan terdengar hanya untuk wanita saja boleh, tapi terdengar laki-laki tidak boleh. Kemudian bisa mengeraskan suara atau suaranya keras. Zaman sekarang ini tidak teramat penting karena ada sound system. Kemudian syarat adzan adalah masuk waktu sholat. Tentu saja adzan sebelum waktunya maka diulang. Adzan tidak sah kecuali sudah masuk waktunya, kecuali adzan pertama pada sholat subuh dan sholat Jumat. Disyariatkan di Madinah itu subuh sampai hari ini masih itu ada adzan pertama untuk membangunkan, kemudian ada adzan kedua sebagai adzan utamanya. Maka yang dibolehkan di luar waktu hanya adzan awal sholat subuh dan Jumat. Kemudian tertib atau urut lafalnya, maksudnya bagaimana? Katakanlah jenengan tiba-tiba lupa, harusnya hayya 'alas shalah ternyata hayya 'alal falah, maka ketika diulang harus tertib. Nggak boleh kita hayya 'alal falah kemudian diulang hayya 'alas shalah, lompat ke hayya 'alal falahnya nggak diucapkan lagi, maka itu batal. Itu harus diulang. Itu artinya tertib. Kemudian muwalat itu berkesinambungan. Maksudnya ngaten, kalau jenengan adzan tiba-tiba listriknya mati, kemudian jenengan betul karena kerusakan, jenengan betulin 5 menit, niku harus diulang karena tidak muwalat, karena tidak diulang dari awal, karena tidak berkesinambungan. Atau pilihan kedua, jenengan lanjutkan tanpa mik. Jadi syarat sahnya adzan adalah muwalat, harus berkesinambungan. Jadi nggak boleh misalnya kita tiba-tiba listriknya mati atau sound systemnya rusak, kita betulin dulu 5 menit 7 menit, kemudian diteruskan yang tadi, itu batal adanya. Kemudian sunahnya dikerjakan sambil berdiri. Ini sunahnya ya, berarti kalau duduk pun sah. Ini sunahnya. Kemudian menghadap kiblat juga sunah, bukan syarat wajib. Kemudian meletakkan kedua jari di dalam lubang telinga. Ini dalilnya sangat banyak terkait dengan ini, intinya untuk mengeraskan suara atau untuk ngecek nada. Nah, kemudian terkait dengan yang kemarin Pak, ini kita harus belajar fikihnya. Hak siapakah adzan? Hak muadzin. Hak muadzin. Tetapi iqomah itu haknya imam, Pak. Haknya imam. Jadi jangan sekali muadzin berdiri sebelum imam yang rotib. Imam rotib itu imam yang ditunjuk pada waktu itu mengatakan monggo sekarang iqamah, walaupun titik sudah bunyi, walaupun itu sudah bunyi. Jadi hak atas iqamah itu pada imam. Misalnya jenengan kok melihat imam yang ditunjuk malam ini misalnya Pak Andri misalnya masih di jalan, maka
yang dilakukan oleh muadzin adalah menunggu sampai Pak Andri terlihat. Ketika Pak Andri terlihat, baru kemudian jenengan melaksanakan iqomah. Jadi itu nggih Pak nggih, pengertian tentang adzan sedikit. Sekali lagi ini tujuannya adalah babul ilmu qoblal qauli falam. Ini ada pembahasan khusus. Sebenarnya pembahasan tentang adzan dan iqomah itu 1 jam. Tapi tentu saja ini bukan pembahasan kita. Insya Allah nanti ketika kita belajar kitab fikih, setelah kitab akidah, insya Allah kita akan belajar dari mulai toharoh, dari mulai bab tentang wudhu, syarat-syarat wudhu, kemudian air, sholat dan sebagainya, tentang fikih. Jadi urut-urutan pembelajarannya adalah kitab akidah, kemudian kitabul jami, kemudian kitabul fikih. Di antara fikih adalah tata cara adzan dan iqomah. Insya Allah itu yang disampaikan terkait dengan adzan dan iqomah. Nah, untuk malam hari ini saya mengikut monggo nanti misalnya mau selesai waktu isya, kemudian kita nunggu isya dulu sampai selesai, kita sholat isya, kemudian setelah itu mau ada pertanyaan 1-2 monggo. Jadi saya ingin supaya jenengan tentrem sedoyo. Jadi kalau misalnya jenengan kesepakatannya isya, adzan, kemudian sholat qobliyah, nunggu iqomah, atau iqomahnya mungkin di sini kayaknya cuma 10 menit nih Pak, cuma 10 menit dan sholat pendek, 11 menit sholat pendek. Nanti setelah sholat isya, kalau ada 1-2 pertanyaan, saya persilahkan. Ngaten nggih? Supados sekejo sedoyo. Yang mau bertanya bisa dicatat juga, kalau nggak langsung. Terutama bagi yang ibu-ibu, silakan mencatat pertanyaan, nanti biar kami bacakan. Nah, kita insya Allah masuk lagi ke kitab kita perlambat. Kita sudah masuk ke muqaddimah yang kedua. Di situ halaman berapa Pak? Berarti Pak? Halaman yang iklam rahimakallahu. Halaman 45. Jenengan buka halaman 45. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sedoyo, minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan muqaddimah yang pertama. Mudah-mudahan masih diingat, mudah-mudahan masih diingat, karena kebetulan kemarin rekamannya nggak ada, jadi nggak bisa diulang, tapi untuk malam ini insya Allah ada rekamannya, jadi nanti insya Allah saya share. Halaman 45, monggo dibika, kita baca bersama-sama. Bapak Ibu sedoyo, jenengan jangan terlalu tegang, Kalau jenengan nggak bisa mengikuti di sini nggak apa-apa, karena yang penting jenengan paham yang saya sampaikan. Dan ini pegangan ini nanti kalau jenengan sudah paham akan tahu. Jenengan baca di rumah itu akan ingat, jadi nggak harus jenengan langsung paham. I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalasi hadhil masail wal amalu bihinna. Itu awalnya. I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmati kita semua, annahu, sesungguhnya, yajibu, wajib, ala, atas kulli, setiap muslimin wa muslimatin, muslimin wal muslimah, ta'allumu, mempelajari, thalasi, 3 hadhil masail, perkara ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Masih terlalu cepat toh? Tapi nggak apa-apa, jadi yang penting mengikuti step by stepnya. Nanti insya Allah di rumah ingat setelah mendengarkan keterangan. Ini saya rekam, jadi jenengan nanti bisa buka lagi di rumah, insya Allah. Pengajian pada malam hari ini. Jadi daripada apa itu ada katanya di dalam pikiran sendiri. Itu setiap muqaddimah yang dibaca Ustaz, itu misalnya Islam, rahimahumullah. Ya di situ nanti juga dicatat, kalau nanti dicatat ini juga seperti tadi belum bisa kecatat, masih terlalu cepat. Diulang, I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmati kita, annahu, sesungguhnya, masih terlalu cepat buatan? Yajibu, wajib, ala, atas, kulli, setiap, muslimin, berarti muslimin, wa muslimatin, muslimah dan muslimah, ta'allumu, mempelajari,
Thalasi 3, ta'allumu mempelajari. Thalasi 3, hadihi ini masail perkara. Sudah belum? Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya gitu. Dan mengamalkannya gitu. Saya kasih keterangannya nggih. Sepindah malih penulis menyampaikan iklam. Iklam berarti perintah untuk belajar. Sepindah malih, bagaimana mungkin kita mengetahui tanpa belajar? Sepindah malih ini adalah perintah untuk belajar. Rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu, berarti doa. Doa dari penulis untuk kita semua yang membaca. Doa dari penulis untuk kita semua. Dan ini adalah pesannya agar kita pun saling mendoakan. Saling mendoakan. Rahimakallahu, seperti jenengan mendoakan barokallah. Barokallah, barokallah. Seperti saya kalau telepon anak saya ke pondok, assalamualaikum pertama mesti barokallah dulu sebelum yang lain-lain. Mengedepankan doa untuk orang lain dan saudara-saudara kita. Maka sering saya sarankan antar jamaah saling mendoakan, saling mendoakan. Annahu, sesungguhnya, yajibu, wajib, berarti hukumnya wajib, wajib. Ala, atas, kulli, seluruh, setiap, tiap-tiap muslimin wa muslimatin, ta'alu, mempelajari 3 perkara ini. Nah, kita akan mempelajari 3 perkara. Kemarin kita mempelajari 4 perkara, yang ada di dalam surah Al-Asr. Al-ula, di baris berikutnya, al-ula, yang pertama, annallaha, sesungguhnya Allah, khalaqona, menciptakan kita, wa razaqona, memberikan rizki kepada kita, wa lam yajrukna, dan tidak yajrukna itu membiarkan, dan tidak yajrukna itu membiarkan, dan tidak, wa itu dan, lam itu tidak, yajrukna itu membiarkan, hamalan, hamalan itu terlantar, sia-sia, hamalan itu terlantar atau sia-sia. Jadi sekali lagi, al-ula, yang pertama, annallaha, sesungguhnya Allah, khalaqona, menciptakan kita, wa razaqona, memberikan rizki kepada kita, walam yajrukna hamalan, dan tidak membiarkan kita terlantar atau tersia-siakan. Bal, akan tetapi, bal itu akan tetapi, arsala ilaina, arsala itu mengutus, ilaina, untuk kita semua, rasula, seorang rasul. Sudah? Faman atau ahu, faman barang siapa, atau ahu menaatinya, atau ahu menaatinya, hu di situ berarti nyanya adalah nya Nabi Muhammad maksudnya. Atau ahu menaatinya, dakhalal jannah, dakhala itu masuk, al jannah itu surga. Faman atau ahu dakhalal jannah, masuk surga. Waman, dan barang siapa,
Asohu mengingkarinya, ingkar mengingkarinya, dakholan nar masuk neraka. Kita baca sampai bait berikutnya. Dah, wad dalilu qauluhu ta'ala, wad dalilu dan dalilnya. Ingat kita belajar selalu ada dalilnya. Wad dalilu dan dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Hu di situ kembali kepada Allah nggih. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ini surat Al-Muzammil ayat ke 15-16. Sudah? Inna arsalna, sesungguhnya arsalna kami mengutus, arsalna kami mengutus, ilaikum kepada kalian, rasula seorang rasul. Bisa diikuti mboten? Saged nggih? Syahidan sebagai saksi. Di bawahnya ada keterangannya nggih. Al-Muzammil ayat ke 15-16. Al-Muzammil ayat ke 15-16. Inna arsalna ilaikum rasula syahidan sebagai saksi, alaikum bagi kalian, kama sebagaimana. Kama itu sebagaimana nggih. Arsalna kami mengutus, ila kepada Fir'aunur rasula, Fir'aun seorang rasul. Sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Sampun? Ayat berikutnya, fa'aso dan mengingkari, aso mengingkari, Fir'aunu Fir'aun, ar-rasula rasul. Fa'ahodnahu dan ditimpakan kepadanya, akhdan wabila, siksa yang wabila itu pedih. Fa'ahodnahu dan ditimpakan kepadanya, Fir'aun maksudnya, akhdan wabila, siksa yang pedih. Nah kita bahas sekarang nggih. Jadi pindah malih, penulis menyampaikan bahwa wajiblah bagi setiap kaum muslimin untuk mempelajari 3 hal. Ini bapak-bapak ibu sedoyo, kalau kita nggak belajar usul salasah kayak gini nggak ngerti. Saya dulu waktu di Mahat, saya merasa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, untung saya belajar gitu. Sehingga hal-hal yang semestinya kaum muslimin tahu dan wajib buat kita dapat gitu. Kalau kita nggak belajar itu ya nggak ngerti bapak ibu sedoyo. Nanti semakin ke belakang akan semakin tahu betapa beruntungnya saya belajar gitu. Betapa beruntungnya. Ini baru mukodimah aja sudah beberapa hal kita sebelumnya nggak pelajari. Jadi wajiblah buat kita mempelajari 3 hal. Yang pertama, kita itu diberitahu al-ula bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan kita. Ini penegasan dari Allah nih. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kita. Allah yang berikan rizki kepada kita. Dan ketahuilah Allah gak biarkan kita terlantar, tersia-siakan. Bapak Ibu sedoyo, bayangkan bagaimana tidak. Jenengan kemarin waktu kurban
itu kan melihat sapi segede-gede gitu tuh. Allah tundukkan untuk jenengan, bayangin. Meskipun ada kejadian nyepak-nyepak ada nih, tapi secara umum itu yang makhluk gede kayak gitu tuh tunduk sama manusia, dituntun mau. Bayangkan. Itu artinya apa? Allah tuh nggak biarkan kita begitu saja. Setelah diciptakan, diberi rezeki, diberi fasilitas lengkap agar kita bisa menjalani kehidupan ini. Gak usah jauh-jauh. Di dalam diri kita, bayangkan. Kalau diambil nikmat mata sebentar aja udah error kita. Gini Bang. Sering saya gambarkan kepada jamaah, bangun pagi tutup mata, kita ke kamar mandi. Tutup mata total. Kita berantakan kita jalannya. Gini Bang. Betapa kalau kita sadar ini, adanya cuma syukur, alhamdulillah. Nggak ada ruang buat kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Hari-hari kita hanya bersyukur saja. Kadang-kadang Bapak Ibu Sedoyo, kalau kita nggak belajar, yang ada tuh keluhan. Kita tuh mengeluh dengan berbagai macam soal yang kita terima. Padahal sesungguhnya nikmat Allah sedemikian besar. Walam yatrukna hamalan. Allah tidak biarkan kita tersia-siakan. Dan Bapak Ibu Sedoyo, kenapa ini disebutkan oleh penulis sebagai bagian awal dari mukadimah di kitab akidah? Karena hari ini Bapak Ibu Sedoyo, kita hidup di zaman di mana yang namanya arus informasi itu sangat-sangat cepat. Sebagaimana pernah saya sampaikan, ada seorang profesor mengatakan apa? Jilbab tidak wajib. Pernah dengar kan gitu? Saya sampai ketika melihat video itu, ibu yang tanya tuh sampai kasihan saya melihatnya tuh. Padahal ibunya sudah pakai jilbab yang bagus. Dikatakan bagaimana waktu itu? Menurut ibu sudah pakai jilbab belum? Gitu kan? Begitu pertanyaannya. Kasihan ini subhat. Kita orang awam mengatakan, lah sing profesor wae ahli tafsir ngomong kaya ngono kuwi apa ya jojo sing bener deh. Mungkin nggak seperti itu? Kita kan sempat kepikir mestinya kan, lah sing pinter wae iso kondo kaya ngono. Lah saya itu apa? Kan begitu. Maka sekali lagi, kita hidup di zaman di mana arus informasi yang bisa membuat pikiran kita terbolak-balik itu luar biasa. Maka di sini ditegaskan, Anallaha, sesungguhnya Allah yang ciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak biarkan begitu saja kita hidup, tidak disia-siakan. Bal, akan tetapi arsala, diutus kepada kita semua seorang rasul. Pertanyaannya, apa tugas seorang rasul? Tugas pokoknya ada 3. Satu, mengenalkan sifat-sifat Allah kepada kita. Nanti kita akan belajar di belakang. Jangan sabar nggih. Kemudian menjelaskan apa yang Allah cintai agar dijalankan, dan menjelaskan apa yang dibenci agar ditinggalkan. Itu tugas kedua. Yang ketiga, mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Itu tugas utama Rasul. Jadi mengenalkan sifat-sifat Allah, kita akan belajar nanti di belakang. Kemudian menjelaskan apa yang Allah cinta agar kita jalani, dan kemudian menjelaskan apa yang Allah benci agar kita tinggalkan. Kemudian mengingatkan tentang adanya hari pembalasan. Tentu saja berbeda Bapak Ibu Sedoyo antara orang yang sadar akan ada hari pembalasan dengan tidak. Orang-orang ateis santai saja, dia nggak percaya adanya Tuhan. Saya berbuat mau zina mau apa nggak ada urusan, mau nggak ada hari pembalasan menurut mereka. Di sini ditegaskan bahwa akan ada hari pembalasan. Siapa yang membawa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Sedoyo, sebagai gambaran, jika ada seorang anak kecil, kemudian anak kecil itu terdorong, lantas jatuh. Kemudian kita sampaikan kepada anak kecil itu bahwa kowe iki tiba-tibamu dhewe. Ora ono sing ngapak-ngapake. Kira-kira normalnya anak itu komplain enggak? Mesti komplain kan? Lah, saya tuh didorong oleh orang lain. Atau jenengan sekarang pakai baju. Jenengan mungkin enggak baju itu dari benang
sampai jadi baju nggak ada yang ngurus. Mungkin nggak? Kan tidak mungkin. Pastilah ada yang memintal, ada yang memotong, menjahit, kemudian sampai jadi baju, sampai kita pakai. Betul apa betul? Artinya hal yang sesederhana itu saja ada yang menciptakan, ada yang mengurus sampai menjadi barang yang kita pakai. Kemudian untuk menegaskan, ada sebuah kisah dari Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, imam madhab yang pertama nih. Ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, Imam Hambali. Imam Abu Hanifah suatu ketika berbincang-bincang dengan seorang yang ateis. Ateis itu enggak percaya adanya Tuhan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah? Beliau mengatakan, wahai fulan, bagaimana pendapatmu jikalau ada sebuah kapal yang bersandar di pelabuhan, kemudian naiklah barang-barang ke kapal-kapal itu sampai tertata sangat rapi, kemudian kapal itu berjalan ke tengah lautan. Di tengah lautan ada gelombang yang besar, dia tetap jalan sampai akhirnya dia sampai ke tujuan yang dituju. Kemudian turunlah barang-barang semuanya. Setelah turun kemudian barang-barang naik lagi sampai ke tata rapi menuju ke pelabuhan berikutnya, dan terus begitu tanpa nahkoda. Kibatnya apa? Itu semua terjadi tanpa nahkoda. Apa jawaban orang ini? Dia mengatakan muskil, mustahil ya Syekh. Kita pun akan mengatakan hal yang sama, gitu Bang. Mustahil ada kejadian seperti itu. Maka kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau hanya urusan kapal mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain saja, nggak ada nahkodanya, itu mustahil. Apalah lagi dunia ini beserta seluruh isinya, kita termasuk di dalamnya. Mungkin tidak itu berjalan sendiri tanpa ada nahkodanya. Mustahil. Siapakah nahkodanya? Ini yang akan kita kenali di kitab ini. Dialah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji li milik Allahu Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Nanti di belakang kita akan belajar kalau kita mengucapkan Rabb itu artinya apa. Dipelajari di usul yang pertama, ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Kita akan belajar itu nanti. Kemudian fitrahnya manusia, Bapak Ibu sedoyo, fitrahnya manusia memang butuh Tuhan. Contoh, ketika terjadi gempa, kalau jenengan melihat video-video itu, pasti mereka mengatakan astagfirullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gini Bang, itu normal manusia. Di dalam kondisi terdesak, orang yang nggak percaya adanya Tuhan pun tetap kembali ke Tuhan. Jadi sungguh beruntung kita yang sudah diberi hidayah, yakin betul adanya pencipta. Nanti kenapa ada hubungan yang sangat erat kata-kata pencipta. Kita mengakui ada pencipta itu akan mempengaruhi kualitas tauhid kita. Makanya perhatikan betul, lambat-lambat, insya Allah nanti sambung menyambung, jangan akan paham. Sedikit bersabar Bapak Ibu. Ini memang pembelajaran akidah itu memang harus teliti, beda dengan belajar yang lain. Kemudian ada istilah no atheist in falsehood, tidak ada ateis di bunker perang. Pokoknya nek wis kedesek wong ki ya tetep kelingan Gusti Allah. Mbok wong jahat kaya tetep kelingan kalih pencipta. Maka ingatlah bahwa normalnya fitrahnya kita memang butuh Tuhan. Kemudian selain menciptakan, maka rozakona, Allah senantiasa memberikan rizki kepada kita. Gak ada ruang kita untuk tidak bersyukur Bapak Ibu sedoyo. Sejauh kita hidup, maka kita terus diberi rizki oleh Allah.
Bahkan fasilitas agar rizki itu ada untuk kita terus disediakan oleh Allah. Kalau tadi hewan-hewan ditundukkan untuk kita, bayangkan Bapak Ibu Sedoyo, lautan yang seluas itu, langit yang sebesar itu juga ditundukkan untuk manusia. Jadi kan lihat, kapal-kapal besar-besar membawa barang dari Indonesia sampai ke Amerika. Begitu ditundukkan lautan oleh Allah untuk diseberangi oleh manusia. Bayangkan kalau lautan nggak ditundukkan untuk kita, nggak ada kapal yang lewat, mungkin barang-barang dari Amerika nggak sampai ke sini. Di tempat saya tinggal Bapak Ibu Sedoyo, itu tempat orang-orang bikin kerajinan yang dikirimnya ke Kanada, ke Eropa. Setiap hari itu bergilir ada kontainer-kontainer di samping-samping rumah tempat tinggal saya itu. Yang hari ini kontainer untuk bawa kerajinan ini, yang hari ini kerajinan ini, yang hari ini kerajinan ini. Kebayang nggak kontainer sebesar itu dari daerah Yogyakarta ini dibawa ke Kanada? Bayangkan kalau lautan nggak ditundukkan oleh Allah untuk kita. Ini rozaqona, inilah cara Allah untuk berikan rizki kepada kita. Masya Allah Bapak Ibu Sedoyo. Sekali lagi, kalau kita paham ini, betapa kita harus bersyukur kepada Allah. Betapa sholat kita tuh harus khusyuk hanya untuk Allah. Karena kita tahu Allah sudah sediakan itu semua untuk kita. Rozaqona. Walam yajrukna hamalan. Kita tidak dibiarkan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara bentuk bahwa kita tidak disia-siakan oleh Allah kepada kita utus Rasul. Kenapa Bapak Ibu Sedoyo? Jadi kan lihat, berkumpullah orang yang sangat banyak, wakil-wakil kita di DPR MPR. Berapa itu jumlah orangnya? 500 lebih lagi. Membuat undang-undang dan aturan, gitu Bang, agar ditaati oleh orang-orang dalam rangka supaya kehidupan ini teratur, nggak saling tumpang tindih, gitu Bang. Setiap mengurus satu undang-undang baru dikeluarkan, sudah banyak yang demo, gini Bang. Yang namanya undang-undang itu sampai gol jadi undang-undang yang selesai, clear diterapkan, itu panjang prosesnya. Maka Allah kirim Rasul yang aturannya jelas, maslahat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Maka bentuk dari walam yajrukna hamalan, dan Allah tidak biarkan kita hidup sia-sia. Dia utus Rasul supaya memberitahukan tentang rule kehidupan. Waman atau ahu, barang siapa yang menaatinya masuk surga. Waman asohu, barang siapa yang mengingkarinya masuk neraka. Sesimpel Ibu Bapak Ibu Sedoyo. Maka tugas kita mempelajari, mengenali Rasul sebagai pembawa risalah, kemudian mempelajari risalahnya. Yang dengan mempelajari risalah itu, maka kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, semua umatku asalnya masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Siapa yang masuk surga? Yang masuk surga adalah yang taat kepada Rasulullah. Yang enggak mau adalah yang enggan, adalah orang yang tidak taat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah waktu masuk waktu Isya. Insya Allah kita adzan dulu. Nanti kita lanjutkan dengan sampai sholat Isya. Setelah sholat Isya, saya siap kalau misalnya mau dilanjutkan 10-15 menit, atau hanya sekedar bertanya, monggo. Saya nderek nanti kesepakatannya bagaimana, biar tentrem semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.